Margo Katon, sebuah kalurahan yang terletak di Kapanewon Saigan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Margo Katon terbentang dalam 12 padukuhan. Setiap sudutnya menyimpan cerita, budaya yang hidup, peninggalan sejarah, dan jejak leluhur yang abadi. Dari 12 padukuhan itu, Susukan 1 menjadi tempat kami menjejakkan langkah dan mengukir kisah. Masyarakat yang ramah dengan keseharian yang sederhana. Dan dari sinilah kami belajar tentang arti pengabdian. Berempat ini namanya kalau digabung jadi Margo Katon, begitu. Halo Kanca Katon, kenalin nama aku Monica Aurel Ananda. Aku sebagai bagian dari tim KKN Bumi Katon. Aku dari jurusan Sastra Inggris dan asalku dari Kalimantan Timur. Dan aku adalah inisiator dari program kerja individu Tales of Margo Katon. Alasan kenapa aku memilih untuk menginisiasi Proker Tales of Margo Katon ini karena aku ingin meningkatkan literasi anak-anak, nggak cuma literasi bahasa Indonesia tapi juga literasi dalam bahasa Inggris. Dan aku ingin menulis buku yang dekat dengan anak-anak karena aku melihat anak-anak itu suka membaca sesuatu yang dekat dengan mereka, di mana mereka bisa melihat diri mereka sendiri di dalam cerita itu. Dan lahirlah buku Tales of Margo Katon ini. Jadi di dalam buku Tales of Margo Katon ini terdapat 2 chapter cerita. Kita mulai dari karakternya dulu ya. Jadi karakter dalam buku ini itu namanya terinspirasi dari nama kelurahan Margo Katon. Yang pertama ada Marni, ada Gofar, ada Kayla, dan yang terakhir ada Mas Tony. Kalau digabung namanya jadi Margo Katon. Di dalam buku ini ada 2 chapter cerita. Yang pertama ada Kembali ke Sawah. Kembali ke Sawah ini tujuannya aku ingin menceritakan dan mempromosikan budaya kembali ke sawah. Karena sekarang anak-anak kayaknya lebih suka untuk berdiam diri di rumah sambil main HP. Sementara dulu itu sawah adalah tempat bermain anak-anak. Jadi aku ingin mempromosikan anak-anak untuk bermain ke sawah lagi. Terus yang kedua, cerita yang kedua, Bersih Belik. Jadi kalau di Margo Katon itu ada mata air yang sering disebut Sendang atau Belik. Dan sekarang anak-anak itu sudah jarang sekali main ke Sendang atau Belik. Padahal Sendang atau Belik itu sangat bermanfaat. Tapi sekarang banyak sendang dan belik yang sudah tidak terawat. Dan lewat cerita ini aku mau mempromosikan kita untuk menjaga kebersihan sendang dan belik karena sendang dan belik ini sangat bermanfaat tapi mereka nggak terawat. Dan buku cerita ini itu ditulis dalam 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Proses terbentuknya buku ini berawal dari koordinasi dengan Bapak Agus Supriyono. Terima kasih Bapak. Jadi dengan koordinasi ini aku dan teman-teman yang lain bersama Pak Agus juga berdiskusi tentang cerita apa sih yang bagus untuk dijadikan cerita anak. Dan kemudian lahirlah beberapa ide yang akhirnya kita kembangkan menjadi storyboard. Dan lewat pengembangan storyboard, maka lahirlah 2 cerita tadi, Kembali ke Sawah dan Bersih Belik. Setelah berkembang storyboard, kita lanjut ke proses sketsa. Mulai memasukkan beberapa teks dan lahirlah beberapa halaman sketsa. Setelah sketsa lanjut ke gambar. Semuanya digital, semuanya aku lakukan sendiri kalau untuk gambar. Dan jujur aja proses menggambar ini yang paling capek. Karena aku sempat agak terlalu perfeksionis di awal. Jadi berkali-kali aku mengulang karena kayaknya aduh gambar yang ini tuh belum pas, aduh gambar yang ini jelek. Aku sempat mengulang berkali-kali sampai akhirnya aku menemukan gambar yang pas.
Setelah ngelanjut gambar, aku lanjut ke proses coloring dan background. Proses juga salah satu bagian yang paling berat karena waktu itu sedikit agak dikejar deadline. Tapi akhirnya coloring dan background dan seluruh gambar akhirnya selesai. Kemudian kita lanjut ke proses layouting. Nah, proses layouting ini aku akhirnya dibantu oleh teman-teman untuk memasukkan teks, untuk mengatur layout dan mengatur halaman. Setelah mengatur halaman, harusnya buku ini dicetak, namun sayangnya belum sempat dicetak waktu itu dan kita langsung lanjut ke showcase di mana pada tanggal 14 September bergabung di hari yang sama dengan prokernya Alfi dan proker Nando dan diberi kesempatan untuk membuka proker itu dengan membacakan buku Tales of Margo Katon. Dan buku ini dibacakan menggunakan proyektor dan dibacakan oleh Fania dan juga Hana. Waktu itu reaksi anak-anak waktu mendengar cerita ini cukup antusias dan semuanya mendengarkan dengan baik, semuanya menyimak ceritanya. Bahkan ketika ditanya karakternya siapa aja masih ada yang ingat. Aku sadar masih banyak kekurangan di dalam buku ini dan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun begitu, aku berharap buku ini tetap bermanfaat dan masih dapat menghibur siapapun yang membacanya. Terima kasih kepada semua orang yang sudah berkontribusi dan sudah membantu dalam pembuatan buku cerita ini. Kepada Bapak Agus Suprihono, kepada teman-teman KKN, dan juga kepada adik-adik yang sudah mendengarkan cerita ini pada waktu hari pembacaan. Itulah dia cerita dari aku, Nuri Orika Budayan, meluharakan Margo Katon.